melakukan pemerkosaan kepada 12 santriwatinya. Jaksa penuntut umum menyebutkan perbuatan Heri digolongkan sebagai kejahatan yang sangat serius. Selain hukuman mati dan kebiri kimia, jaksa penuntut umum juga meminta hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pengumuman identitas terdakwa, serta denda senilai 500 juta rupiah dan lelang aset untuk kelangsungan hidup korban dan anak-anak korban. Terkait dengan persoalan ini, apa hukuman atau sanksi ukubat untuk pemerkosa 21 santriwati dalam kasus yang akhir-akhir ini terjadi? Sebagian kalangan ada yang menyerukan dikebiri, ada yang mengatakan hukumannya takzir. Kalau dikebiri ini biasanya yang menyerukan kelompok-kelompok sekuler atau yang berpegang kepada undang-undang tentang yang membolehkan pengebirian ya. Kemudian ada yang mengatakan hukumannya takzir ya. Takzir itu satu bentuk sanksi yang ditetapkan oleh hakim syariah ya untuk suatu perbuatan yang secara syariah itu tidak ada sanksi secara khusus. Jadi bagaimana yang benar menurut syariah Islam ya? Jawabannya adalah sebagai berikut, insya Allah. Yang pertama, hukuman atau sanksi secara syariah yang yang dijatuhkan kepada pemerkosa atau bahasa Arabnya itu al-mughtasib. Al-mughtasib dalam kasus tersebut ini ada beberapa jenis hukuman. Yang pertama adalah had zina. Had itu artinya sanksi yang termasuk dalam hudud ya. Had zina yaitu sanksi untuk perbuatan zina, yaitu dirajam sampai mati jika pemerkosa sudah menikah atau dicambuk 100 kali jika belum menikah. Dirajam itu artinya dilempar batu sampai mati. Jadi orang yang dirajam itu ditanam dulu di tanah kira-kira sebatas dada. Jadi digali dulu di tanah sebatas dada ya. Setelah sebatas dada itu digali, baru kemudian dilempar batu sampai dia mati. Itu yang namanya dirajam ya. Jadi sanksi yang diterapkan ini dirajam kalau sudah menikah, tapi kalau belum menikah itu dicambuk 100 kali. Awalnya kan pelaku tersebut tidak diketahui dia sudah menikah atau belum. Awalnya saya baca di media belum menikah, tapi akhirnya diketahui dia sudah punya istri ya. Sanksi kedua itu adalah takwidul mali, yaitu kompensasi harta, yaitu membayar kompensasi berupa sodaku mithliha, yaitu mahar untuk wanita yang semisal korban. Kemudian yang ketiga itu takzir, yaitu sanksi yang dapat dijatuhkan hakim syariah atau qadhi kepada pemerkosa karena dia tidak sekedar berzina, tetapi juga melakukan pemaksaan atau al-ikrah yang perlu dijatuhi sanksi yang tersendiri. Adapun kebiri adalah sanksi yang batil yang tidak boleh dijatuhkan kepada pemerkosa. Jadi tidak boleh. Hukuman kebiri ini hukum yang hukuman bukan untuk orang Islam ya. Ini tidak ada dalam syariat Islam, itu kebiri untuk manusia itu tidak ada. Nah, ini akan saya uraikan satu persatu, tapi sebelum itu mungkin ini ada penjelasan dulu mengenai definisi perkosaan atau irtisab, atau sekarang kalau perkosaan itu di media sering disebut dengan istilah ruda paksa. Jadi al-iktisab menurut makna bahasa artinya adalah akhdus syai'i zulman wa qahron. Jadi menurut pengertian asli bahasa, irtisab itu artinya adalah mengambil sesuatu secara zalim dan dengan paksaan. Ya, itu adalah irtisab. Atau istilah yang lebih singkat itu ghasab, ya, mengambil milik orang lain secara zalim dan dengan paksaan.
Tetapi dalam pengertian istilah atau terminologi, kata ightisab ini kemudian mempunyai pengertian khusus yang kita menyebutnya perkosaan atau ruda paksa dalam bahasa Indonesia. Jadi al-ightisabu huwa al-i'tida'u ala a'radin nisa'i kohron. Ightisab menurut makna istilah adalah perbuatan melanggar kehormatan wanita kohron secara paksa. Nah, dengan kata lain, dengan redaksi yang lebih jelas, karena melanggar kehormatan wanita ini mungkin kurang kurang jelas karena di dalam masalah hukubat atau penjatuhan sanksi pidana ini perlu ada definisi yang tegas, yang lebih presisi atau akurat. Nah, ini ada definisi lain yang namanya ightisabu huwa ikrahul mar'ati ala zina awiz zina bil ikrah. Jadi yang namanya perkosaan yang dalam bahasa Inggris disebut ightisab, dalam bahasa Arab disebut ightisab, dalam bahasa Inggris disebut the rape. The rape kalau bahasa Indonesia itu perkosaan atau ruda paksa. Artinya adalah ikrahul mar'ati ala zina, yaitu memaksa perempuan untuk berzina, awiz zina bil ikrohi, atau berzina dengan paksaan. Ya, itu disebut di beberapa sumber atau literatur. Ya, jadi ini kita harus memahami dulu beberapa definisi yang terkait dengan persoalan ini. Jadi ini persoalannya bukan sekedar pelecehan seksual, karena ada yang memahami atau menggambarkan persoalan ini sekedar pelecehan seksual. Ini sebenarnya bukan pelecehan seksual, ini perkosaan. Ya, kalau pelecehan seksual dalam bahasa Arab itu disebut at-taharrush al-jinsi. At-taharrush pakai shin ya. At-taharrush al-jinsi itu pelecehan seksual. Kalau dalam bahasa Inggris disebut sexual harassment. Sexual harassment. Ini bukan sekedar pelecehan seksual atau pencabulan, tapi sudah masuk kategori ightisab. Ya, ightisab itu perkosaan atau ruda paksa dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana sanksi untuk ightisab ini? Nah, tadi sudah saya jelaskan ada beberapa jenis sanksi. Yang pertama adalah hadduz zina, yaitu pelakunya dirajam sampai mati jika pemerkosa sudah menikah, atau dicambuk 100 kali jika belum menikah, atau istilahnya itu muhson. Muhson itu sudah menikah. Kalau yang ghairu muhson itu dicambuk 100 kali. Dalil pensyariatan rojam antara lain hadis sahih sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi. Jadi seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di masjid. Panadahu, orang itu memanggil beliau, faqala ya Rasulullah inni zanaitu. Lalu laki-laki itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah berzina. Fa'a'rada anhu. Tetapi kemudian Rasulullah berpaling darinya. Berpaling itu gini, jadi semula dia mungkin melihat orangnya, terus Nabi namanya berpaling. Hatta raddada alaihi arba'a marratin. Hingga kesaksiannya sampai 4 kali. Falam masyahida ala nafsihi arba'a syahadatin, maka ketika laki-laki itu mengatakan sampai 4 kali, Nabi bertanya kepadanya, faqal, Nabi bertanya kepada dia, abika jununun, apakah kamu gila? Qala la, maka laki-laki itu mengatakan tidak. Qal, Nabi mengatakan, bertanya lagi, fahal ahsonta, apakah kamu sudah menikah? Qal na'am, laki-laki itu menjawab ya.
Faqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idhabu bihi farjumuhu. Lantas Nabi bersabda, bawalah orang ini dan rajamlah dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi inilah dalil yang mensyariatkan rajam ya, antara lain karena ada beberapa hadis. Jadi ini untuk mereka yang sudah muhson, yang sudah menikah, itu hukuman di dalam Islam itu adalah dirajam, yaitu dilempari batu sampai dia mati. Ya, itulah hukum, itulah syariat Islam. Ya, jadi bukan di penjara seperti KUHP, itu bukan hukum Islam, itu hukum penjajah. Itu tidak boleh kita terapkan, harusnya itu KUHP itu harusnya kita buang, karena itu bukan hukum Islam. Itu hukum penjajah, harusnya dibuang dari bumi Indonesia, dari bumi umat Islam. Yang harus kita terapkan itu harusnya syariat Islam. Dari Al-Quran, dari hadis, itulah yang menjadi pedoman umat Islam. Jadi ini yang pertama itu dirajam. Atau kalau misalnya belum menikah, maka yang kedua itu adalah yang belum menikah itu dicambuk 100 kali sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 2. Di dalam surat An-Nur ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah atau cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Wala ta'khudhukum ra'fatun wala ta'khudhukum bihima ra'fatun. Janganlah ada rasa belas kasihan kamu kepada keduanya, ya, yang mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Ya, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wal yashhad 'adzabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ini surat An-Nur ayat 2. Jadi kalau laki-laki yang memperkosa itu misalnya dia belum menikah atau ghairu muhsan, ya hukumannya dicambuk 100 kali. Setelah dicambuk, qadhi syariat, qadhi atau hakim syariah boleh hukumnya menambah dengan hukuman pengasingan atau taghrib selama 1 tahun dengan hitungan tahun Hijriah. Nah, ini disebut oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitabnya Nizamul Uqubat halaman 30. Karena ada hadis-hadis Nabi bahwa Nabi SAW itu pernah mengasingkan orang yang berzina tapi belum menikah, ya, ghairu muhsan, diasingkan selama 1 tahun. Ya. Ini juga dilanjutkan oleh para khalifah, diantaranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah menjatuhkan hukuman pengasingan untuk orang yang berzina tapi belum menikah. Dari Makkah diasingkan di Syam. Dari Makkah diasingkan ke Syam, itu cukup jauh, ya, diasingkan. Tapi ini sifatnya tidak wajib tetapi boleh. Jadi ini nanti bergantung kepada pertimbangan qadhi, ya, atau hakim syariah di pengadilan syariah. Nah, kemudian ada sanksi kedua untuk pemerkosa atau muhtasib, yaitu takwid mali. Takwid mali itu artinya kompensasi harta. Yaitu dijatuhi hukuman membayar pemerkosa itu dengan membayar yang namanya sodaku mithliha. Sodaku mithliha yaitu mahar untuk wanita yang semisal korban. Ya, jadi walaupun ini kasus pemerkosaan, tapi ini menurut sebagian fuqaha, di antaranya ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, itu ada sodaku mithliha.
Ya, jadi kalau wanita itu di kampungnya yang semisalnya itu yang diperkosa itu biasanya itu misalnya seperangkat alat sholat dibayar tunai, ya itu ditambahkan, ya diberi sanksi ini kepada yang memperkosa. Ya. Imam Malik berkata dalam kitabnya Al-Muwatta, qala al-Imamu Malikun rahimahullahu, Imam Malik berkata, al-amru indana fi rajuli yagtasibul mar'ata bikron kanat aw sayyiban. Hukuman menurut kami bagi laki-laki pemerkosa yang memperkosa wanita, baik dia perawan ataupun janda, adalah annaha ingkanat hurratan fa'alaihi sodaku misliha. Jika korban itu wanita merdeka, pemerkosa itu wajib membayar sodaku misliha, yaitu mahar untuk wanita semisal korban. Wa ingkanat amatan fa'alaihi ma naqasa min samaniha. Jika korbannya budak, maka maharnya berkurang sesuai harga budak. Wal uqubatu fi dzalika 'alal mughtasib. Hukuman untuk perkosaan ini adalah hanya untuk pemerkosa. Wala uqubata 'alal mughtasabati fi dzalika kulli. Tidak ada hukuman untuk yang diperkosa. Ya, ini ditegaskan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, jadi kitab beliau. Nah, ini pendapat ini sama antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Tapi kalau yang lain nampaknya tidak, ya. Imam Abu Hanifah termasuk Imam Ahmad bin Hambal ini tidak berpendapat demikian. Ya. Jadi ini sebagian fuqaha ini memberikan tambahan hukuman untuk mughtasib atau yang memperkosa itu dengan sodaku mithliha, yaitu mahar untuk wanita yang semisal kurban. Ya. Kemudian sanksi yang ketiga untuk pemerkosa atau mughtasib itu adalah takzir. Dijatuhi hukuman berupa takzir si pemerkosa itu, yaitu sanksi yang dapat dijatuhkan hakim syariah atau qadhi kepada pemerkosa. Ya, ini mungkin bisa di penjara atau mungkin dicambuk, ya, atau yang lainnya. Jadi ada pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh hakim syariah atau qadhi dari sekian jenis takzir, ya. Nah, kalau di kitab Nizamul Uqubat yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki itu ada sekitar 15 jenis takzir. Mulai dari yang paling berat yaitu al-qatl. Al-qatl itu hukuman mati, sampai yang paling ringan, ya, yaitu hanya sekedar tahdid, hanya sekedar diberi ancaman oleh hakim. Kalau kamu nanti lain berbuat begini, lain kali kamu akan dijatuhi hukuman yang lebih keras misalkan. Jadi di sini faktanya bukan sekedar berzina orang yang melakukan itu, tapi juga melakukan paksaan atau al-ikrah, yang ini perlu dijatuhi sanksi tersendiri. Ya, jadi ada hukuman takzir yang bisa ditambahkan kepada pemerkosa. Demikian pendapat Imam Ibnu Abdil Bar, ulama mazhab Maliki, dalam kitabnya Al-Istidhkar. Beliau mengatakan fa'inal hakima yu'aqibuhu wa yu'azziruhu, ya, al-uqubata allati turdi'uhu wa amsalahu. Sesungguhnya hakim atau qadhi dapat menjatuhkan hukuman kepada pemerkosa dan menetapkan takzir kepadanya, yaitu suatu hukuman atau sanksi yang dapat membuat jera untuk dia dan orang-orang yang semisal dia. Ya, ini disebut oleh Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar. Ya, sedangkan pengebirian itu tidak boleh dijatuhkan karena syariat Islam dengan tegas telah mengharamkan pengebirian pada manusia tanpa ada khilafiyah di kalangan fuqaha. Jadi kalau hukuman kebiri yang untuk ini, ya, pedofilia dalam hukum positif kita itu hukumannya pengebirian, dikebiri. Ya, dikebiri itu artinya dipotong testisnya, dipotong testisnya. Bisa juga termasuk penisnya. Itu kalau
pengebirian yang sifatnya fisik. Ada kalanya pengebirian itu secara kimiawi, ya, dengan disuntik zat yang bisa menghilangkan nafsu dari seorang laki-laki. Ya, tapi intinya sama, tetap tidak boleh. Yang namanya pengebirian itu haram hukumnya dalam syariah Islam, tidak ada khilafiyah di kalangan para ulama. Nah, ini diriwayatkan, ini ya, tiadanya khilafiyah, tidak adanya perbedaan pendapat ini disampaikan oleh banyak ulama. Misalnya di kitab Al-Istidhkar tadi, yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ini ulama dari mazhab Maliki. Demikian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Fathul Bari juga mengatakan tidak ada hukuman yang namanya pengebirian untuk manusia, itu tidak ada. Ulama sepakat, ya. Begitu juga Imam Badruddin Al-Aini, ini mazhab Hanafi, ya. Dalam kitabnya Umdatul Qari, ini Syarah Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini bermazhab Hanafi. Demikian juga menurut Imam Al-Qurtubi, mazhabnya Maliki. Dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, demikian juga menurut Imam Son'ani dalam kitabnya Subulus Salam, ya. Nah, jadi di kitab-kitab ini disebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa hukuman pengebirian bagi pemerkosa ini tidak boleh, ya. Atau secara umum pengebirian itu haram dilakukan, ya, untuk manusia, ya. Oke. Dalil haramnya pengebirian pada manusia adalah hadis-hadis sahih yang dengan jelas menunjukkan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pengebirian. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menolak Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu untuk melakukan tabatul, yaitu meninggalkan kenikmatan duniawi demi ibadah semata. Kalau sekiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Utsman bin Maz'un untuk melakukan tabatul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu kami pernah berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kami tidak bersama istri-istri. Lalu kami berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah kami melakukan pengebirian? Ya, bahasa Arabnya itu al-ikhtisha'. Al-ikhtisha'. Maka Nabi melarang yang demikian itu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Ibnu Hibban. Nah, ini keharaman ini diterangkan antara lain dalam kitab An-Nizamul Istima'i fil Islam oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani, dan juga di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu, ya. Juz 19 halaman 119. Wallahu a'lam.